Meski para Saseng ini diancam dengan denda yang sangat tinggi dan juga hukuman penjara, bukan berarti pihak agensi dapat menindaklanjuti mereka dengan mudah karena berpotensi Halo what's up guys, I'm Yusur Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time kita akan membahas nih tentang Saseng fans karena menurut aku masih banyak hal yang harus kita kulik dari orang ini. Kalian pasti banyak yang belum tahu siapa itu Saseng fans. Terus cara mereka untuk dapetin informasi dari seorang idol itu gimana sih? Dan yang terakhir adalah aku dengar berita bahwa si Saseng fans ini sangat sulit untuk dituntut oleh agensi. Kenapa dapat seperti itu? Kalian pasti penasaran banget kan? But wait, sebelum kita membahasnya, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dan jangan subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @yusurkim, follow page aku di Facebook yaitu Detektif Teori, follow juga Twitter aku di @yusurkim2 dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke K-popers yang lain. Oke? Tanpa basa-basi lagi, let's check this out. Akhir-akhir ini kita sering banget dengar berita tentang idol K-pop yang speak up mengenai masalah Saseng fans. Mulai dari Haechan NCT yang kemarin itu sempat menyinggung tentang Saseng di V-Live-nya, yang mana dia seakan-akan udah muak dengan ulah dari Saseng. Terus ada Youngjae dari GOT7 yang juga udah speak up mengenai ulah dari Saseng fans ini. Siapa sih Saseng ini? Kok sepertinya mereka sangat menyebalkan banget deh. Jadi guys, dalam budaya Korea Selatan, Saseng fans adalah penggemar yang sangat obsesif. Mereka sering menguntit para idol dan tokoh publik lainnya, dan bahkan melakukan tindakan yang sangat merisihkan banget karena mereka telah melanggar privasi dari mereka. Menurut perkiraan para manajer selebriti di Korea, katanya nih guys, selebriti Korea yang populer itu dapat mempunyai 500 hingga 1000 penggemar Saseng. Dicatat ini masih baru perkiraan karena menurut aku jumlahnya lebih banyak ya, semakin populernya idol tersebut. Jadi lumayan ini juga sih, nggak enak ya jadi idol yang populer, karena semakin populer kita makin banyak punya Saseng fans dan juga pastinya makin punya banyak haters. Seperti yang aku baca, para Saseng ini emang udah ada dari dulu di Korea. Kira-kira tahun 1990-an saat grup idol K-pop dan fandom mulai ada. Menurut kabar surat Jong'an Daily yang ditulis dalam bahasa Inggris, ada akun penggemar dengan perilaku yang sangat obsesif sebelum era digital dari veteran industri dan anggota kelompok K-pop generasi pertama seperti Hot dan juga God. Sebelum era digital aja udah ada, apalagi dengan perkembangan teknologi seperti yang sekarang ini yang lebih canggih ya. Aku rasa jumlah dari Saseng ini makin banyak aja deh. Terus motif dari mereka itu apa sih? Tujuan mereka untuk nguntit-nguntit para idol ini apa? Yang mereka mau itu sebenarnya apa sih? Jadi gini guys, katanya banyak dari Saseng itu termotivasi oleh keinginan mereka untuk mendapatkan pengakuan dari idol yang mereka cintai. Ada salah satu orang Saseng yang telah diwawancarai dan berikut adalah apa yang dikatakannya tentang kenapa dia sangat sering menguntit para idol K-pop. Saya merasa seperti saya itu tahu lebih banyak tentangnya dan lebih dekat dengan idol yang saya cintai. Jika saya pergi ke konser, ada banyak orang di sana, jadi dia tidak tahu siapa saya. Berbeda jika saya terus mengatakan kepada mereka, saya adalah yang ini, aku melihat kamu di tempat yang itu kemarin, saya begini dan saya begitu. Dengan hal tersebut, mereka akan mulai memperhatikan saya dan bertanya, apakah Anda akan datang lagi hari ini? Bagi penggemar Saseng, dikenali oleh idol favorit mereka merupakan sebuah kebanggaan yang sangat besar banget. Intinya adalah perlakuan dari Saseng fans ini tidak lain tujuannya adalah untuk attention seeker semata dari si idol tersebut. Mereka kayak ingin diakui loh oleh idol yang mereka cintai. Banyak kok contoh dari Saseng yang telah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan attention dari idol K-pop. Kita ambil contoh aja kayak Josh, Sasengnya Nayeon, itu kan banyak banget hal yang dia lakuin. Terus ada Oli London, Saseng fans dari Jimin, dia bahkan kayak ngubah dirinya hingga menyerupai Jimin. Dan dia katanya juga menikah dengan papan boardnya Jimin. Cuma papan dia nikahin gitu loh guys. Dan di setiap musik videonya atau karya-karya yang dibuat, dan bahkan saat ia diwawancarai, ia terus mengatakan betapa dirinya mencintai Jimin. Dan aku rasa apa yang dilakukan oleh Josh dan juga Oli London ini itu sangat worth banget. Karena menurut aku Nayeon dan juga Jimin itu tahu tentang apa yang mereka lakukan. Karena beritanya juga menyebar dengan cepat, mustahil kalau mereka nggak tahu tentang hal tersebut. Tapi kalau yang
yang aku lihat-lihat, apa yang dilakukan oleh Oli London itu sebenarnya nggak parah banget. Tapi kalau yang Josh itu lumayan parah banget sih guys. Apalagi Saseng fans dari Yuchun, yang mana pada tahun 2012 lalu si Saseng ini dilaporkan karena telah menampar Yuchun. Kenapa dapat seperti itu? Saseng ini mengatakan bahwa dengan menampar Yuchun, dia akan selalu diingat oleh Yuchun sepanjang masa hidupnya. Cukup ngeri juga ya guys, demi sebuah perhatian mereka bahkan melakukan hal yang seperti itu. Adakah mungkin dari kalian yang pengen ngikutin jejak dari Saseng sehingga dapat perhatian dari idol? Aku wanti-wanti jangan dulu ya guys, ditahan dulu keinginannya. Lebih baik sekarang ngehalu aja deh daripada ngelakuin apa yang dilakukan oleh si Saseng tersebut. Ternyata guys, ada fakta yang mencengangkan dari seorang Saseng. Mereka katanya telah membentuk sebuah perkumpulan atau jaringan untuk membantu menyebarkan dan saling berbagi informasi satu sama lain. Aktivitas seorang Saseng ini juga dapat bersifat individualistis sebenarnya. Jadi, Saseng yang paling dekat dengan idol atau Saseng yang memiliki informasi yang lebih banyak dari si idol tersebut itu akan lebih dihormati dan dihargai oleh Saseng-Saseng yang lain. Intinya mereka itu kayak bos lah atau atasan gitu. Dan cara para Saseng untuk mendapatkan informasi pribadi dari para idol K-pop itu juga dapat kita bisa bilang sangat pintar banget. Mereka itu seperti detektif sebenarnya, karena kecerdasan dari seorang Saseng melebihi kecerdasan dari kita sebenarnya, karena mereka itu punya banyak banget koneksi sehingga mereka dengan mudah mendapatkan informasi dari idol yang mereka cintai. Dan cara yang mereka lakukan pun sangat banyak. Apa aja cara-caranya untuk mendapatkan informasi pribadi dari si idol? Yang pertama adalah dengan mengulik informasi dari teman idol. Jadi teman dari idol K-pop ini juga perlu ini ya, waspada tentang Saseng, karena Saseng itu selamanya nggak mengejar idol K-pop, tapi mereka juga mengejar temannya si idol ini. Cara yang paling sering digunakan oleh Saseng adalah dengan men-stalking semua sosial media dari temannya si idol tersebut. Dengan begitu mereka akan mendapatkan informasi-informasi penting mengenai idol yang mereka cintai. Dan cara yang kedua adalah mereka akan memanfaatkan orang-orang dalam. Kalian pasti sering dengar berita kan, ada Saseng yang satu pesawat dengan idol K-pop. Terus ada Saseng yang bahkan sampai masuk ke dalam kamar hotel dari seorang idol K-pop. Kenapa dapat seperti itu? Alasannya karena orang dalam guys. Jadi seperti yang aku lansir dari kpopmap.com, ada mantan dari Saseng itu mengatakan nih bahwa dia telah mengeluarkan biaya untuk membayar orang dalam dari sebuah maskapai penerbangan. Dengan seperti itu, dia nantinya mendapatkan jadwal penerbangan dari idol tersebut, sehingga dia bisa melakukan penerbangan yang sama dengan si idol tersebut. Dia bahkan gak segan-segan untuk membayar orang yang sebenarnya duduk di samping idol ini. Dia bayar lebih orang tersebut sehingga orang ini mau berganti posisi dengannya. Intinya adalah ada ini sih, ada money, semuanya akan menjadi lebih mudah. Terus cara yang ketiga adalah memasuki sebuah perusahaan. Perusahaan yang dimaksud itu sangat banyak banget guys. Gak hanya perusahaan agensi, tapi mereka juga bisa masuk ke perusahaan provider, perusahaan perbankan, rumah sakit, sekolah, dan berbagai perusahaan lainnya. Nanti mereka akan masuk ke dalam perusahaan tersebut. Mereka akan kulik informasi pribadi dari idol ini sehingga dia mendapatkan segalanya. Mulai dari informasi mengenai tempat tinggal mereka di mana, terus nomor teleponnya berapa, semuanya mereka ambil. Kalian pasti penasaran kan gimana caranya Saseng yang dapat masuk ke dalam sebuah perusahaan? Setahu aku ya, berdasarkan nonton film-film yang berbau misteri dan juga detektif, itu banyak dari Saseng ini biasanya akan menggunakan orang dalam. Jadi mereka nggak perlu masuk ke dalam perusahaan tersebut, mereka tinggal bayar orang dalam, nanti mereka akan mendapatkan informasinya. Tapi ada juga perusahaan yang sangat ketat banget keamanannya, jadi mereka nggak bisa bayar orang dalam, sehingga mereka lah nanti yang akan masuk ke dalam perusahaan tersebut dengan sangat hati-hati banget dan melakukan penyamaran. Pokoknya Saseng ini sangat pintar banget deh kalau kita bilang. Dan cara terakhir adalah mengikuti gerak-gerik idol tersebut. Jadi mereka ini kayak parasit gitu loh. Ngikut ke sini idol pergi, mereka ngikut. Ke sini idol pergi, mereka ngikut. Terus ngikut. Orang sampai ke kamar mandi aja mereka ikutin gitu. Saking fanatiknya mereka dan obsesinya mereka kepada para idol ini. Salah satu contohnya adalah tentang Saseng fans dari Seventeen. Dia bahkan rela untuk bolos sekolah demi mengikuti jadwal dari Seventeen. Terus nunggu juga berjam-jam di music show hingga larut malam, hingga pagi lagi. Dia rela nungguin supaya dapat ngelihat Seventeen ini. Dan bahkan ada Saseng dari NCT yang rela menunggu di asramanya NCT, yang mana NCT ini bahkan mendapatkan teguran dari tetangga-tetangga mereka karena
apa yang dilakukan oleh Salsang ini sangat mengganggu banget. Gak hanya untuk member NCT aja sih sebenarnya, tapi kepada tetangga-tetangga yang berada di asrama NCT juga merasa terganggu gitu dengan kehadirannya para Salsang tersebut. BTW aku mau nanya sama kalian, apakah admin dari fanbase K-pop besar seperti mungkin admin fanbase-nya Blackpink, admin fanbase-nya BTS, terutama yang berada di Korea sana, apakah mereka dapat kita kategorikan sebagai seorang Salsang fans? Karena seperti yang aku lihat-lihat, mereka juga mendapatkan informasi yang begitu akurat mengenai idol. Mereka juga selalu up to date tentang apa yang dilakukan oleh para idol tersebut. Apakah mereka dapat kita kategorikan sebagai seorang Salsang? Kalau menurut kalian bagaimana? Coba dong kasih pendapat kalian dengan cara komentar di bawah ya. Oke? Kita tahu bahwa Salsang ini sebenarnya menimbulkan banyak bahaya. Selain mengganggu privasi, mereka juga dapat melakukan hal-hal di luar yang dapat melukai idol sendiri. Nggak hanya fisik sebenarnya yang terluka, tapi batin juga menjadi terluka ya pastinya. Terus ada nggak sih hukuman kepada para Salsang ini? Kalau kita lihat di negara-negara lain seperti Amerika Serikat, tepatnya di California, terus ada Jerman hingga Jepang, itu udah ada guys. Tapi kalau untuk di Korea, itu katanya belum memiliki undang-undang khusus untuk mencegah atau menghukum para Salsang fans. Meskipun aktivitas dari para Salsang ini telah menyebabkan kesulitan kepada para selebriti K-pop sejak tahun 1990 yang lalu. Ada insiden seorang Salsang yang melibatkan vokalis utama band Sunrim yaitu Kim Changwon. Kim Changwon ini dikuntit selama lebih dari 10 tahun. Ia akhirnya membuat penggemar tersebut mendekam di penjara selama 1 tahun. Setelah penggemar ini bebas, dia akhirnya comeback lagi menguntit si Kim Changwon dan akhirnya menyerang Kim Changwon dan membuat hidung dari Changwon ini patah begitu. Akhirnya pada tahun 2011, undang-undang tersebut diamandemen termasuk dalam hal menguntit. Klausul ini ditambah ke Undang-Undang Pelanggaran Minor Korea Selatan pada bulan Februari 2011 ditujukan untuk melindungi idola dari penggemar yang obsesif. Undang-Undang Pelanggaran Minor direvisi pada tahun 2013 untuk menjatuhkan denda sebesar 80.000 won untuk hukuman menguntit. Meningkatnya kekhawatiran dan meningkatnya jumlah korban penguntitan itu menyebabkan diperkenalkannya Undang-Undang Korea Selatan pada bulan Februari 2016 untuk meningkatkan hukuman maksimum pada para penguntit menjadi 20 juta won atau dipenjara selama 2 tahun. Lumayan juga ya guys. 20 juta won itu bukan nominal yang biasa. Itu sudah sangat banyak banget. Kalau kita sebagai para K-popers dapetin 20 juta won, itu nanti kita akan gunakan untuk ke Korea. Habis itu beli album banyak-banyak, beli lightstick juga, semuanya deh kita borong. Kalau uang segitu ya. Lalu pada 22 Februari 2018, sebuah pertemuan koordinasi nasional diadakan. Pada pertemuan ini, pemerintah mengumumkan rencana untuk memfinalisasi rincian langkah-langkah pencegahan dan penanggalan kekerasan dan hukuman pada paruh pertama tahun itu dan mengklarifikasikan definisi pelanggaran menguntit dan juga sejenisnya. Dikatakan bahwa hukuman untuk menguntit akan menjadi lebih parah dengan denda yang lebih tinggi dan hukuman penjara juga berlaku. Pada November 2018, langkah-langkah baru tersebut belum menjadi undang-undang dan belum muncul di situs web pemerintah yang mencantumkan semua hukum di Korea. Namun, meski para Salsang ini diancam dengan denda yang sangat tinggi dan juga hukuman penjara, bukan berarti pihak agensi dapat menindaklanjuti mereka dengan mudah. Seorang kritikus yang bernama Kim Sung-soo pada program radio CBS Kim Hyun-jung Is News Show itu mengatakan bahwa akan sulit bagi agensi untuk mengambil langkah hukum untuk menindak Salsang fans karena berpotensi merugikan investasi yang selama ini ditanam. Lebih jelasnya seperti inilah pernyataan dari beliau dalam program tersebut. Jika kau menangkap penjualnya, maka pembeli juga jadi kriminal. Namun para pembeli itu adalah penggemar. Jika kalian mengambil langkah tegas ke jalur hukum, efeknya bisa lebih dari yang diinginkan oleh agensi. Promosi idola K-pop itu pendek. Jika kontraknya 7 tahun, maka agensi menginvestasikan 4 tahun dan menuai keuntungan selama 3 tahun. Intinya adalah resiko kepada agensi jika mengambil langkah hukum kepada para Salsang ini, itu akan menimbulkan resiko yang besar dan pastinya juga kerugian. Jadi jangan heran kalau banyak dari agensi yang mungkin belum mengambil tindakan kepada para Salsang ini. Karena mereka juga banyak pertimbangannya ya guys.
kerugian juga pasti diperhitungkan oleh agensi. Nggak mau dong mereka rugi banyak dikarenakan ulah salseng ini. Wah, kalau kita pikir-pikir berat juga ya jadi idol K-pop. Kita bahkan nggak bisa nuntut para salseng ini. Kalau kita nuntut mereka, nanti kita dapat kerugian. Tapi kalau nggak dituntut, mereka ini kayak buat kita risih terus tiap harinya. Ganggu kita kesana kita pergi, mereka ikut. Pokoknya ganggu banget deh. Intinya kita berharap semoga idol K-pop yang kita cintai itu selalu dilindungi dari ulah para salseng ini. I'm Yusul pamit, aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tadi sengaja dan segala keributan yang kalian dengar. I'm so sorry untuk itu. See you next time di video berikutnya, dan kalau ada kesalahan informasi tolong koreksi aku dengan cara komentar di bawah. Thanks for watching. Goodbye.